Banyak ya kedatangan Marquez sebagai rekan setimnya di Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Memiliki dua rider papan atas dalam satu garasi memunculkan pertanyaan, siapa pembalap yang bakal menjadi pemimpin di tim pabrikan Borgo Panigale? The Baby Alien beberapa waktu lalu menyebutkan Pecco otomatis menjadi pemimpin tim di Ducati Lenovo. Sebab bintang asal Italia itu telah memberikan 2 gelar juara untuk mereka dan memenangkan 11 balapan di MotoGP 2024. Namun pria berusia 27 tahun itu terlihat tak setuju dengan pendapat rekan setimnya. Menurutnya tak boleh ada pembalap nomor 1 di dalam garasi karena mereka bakal memulai dalam level yang sama di awal musim MotoGP 2025. Pria kelahiran Turin itu yakin Ducati bakal adil dengan semua pembalapnya. Walaupun menurutnya jika salah satu dari mereka tertinggal jauh di klasemen setelah musim berjalan, maka harus membantu rekan setim yang sedang berjuang di papan atas. Banyaknya pun yakin Marquez sebagai orang yang sangat cerdas akan segera memahami lingkungan dan cara Ducati bekerja. Walaupun begitu, Pecco dan Marquez kompak mengatakan setelah tes di Barcelona 3 pekan lalu, mereka memiliki penilaian yang sama soal performa motor Desmos edisi GP25. Alhasil, keduanya yakin bakal lebih mudah untuk melakukan peningkatan dalam pengembangan kuda besi anyar tersebut. Marquez menorehkan debut positif dengan motor Ducati Desmos edisi GP23. Kendati menggunakan kuda besi spek lama, The Baby Alien sanggup merebut 3 kemenangan di MotoGP 2024. Musim depan, Marquez bakal membesut motor Desmos edisi GP25 seturut kepindahan ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Kekhawatiran muncul lantaran pria asal Spanyol itu harus beradaptasi lagi. Namun, Piero bisa menepis sedikit keraguan Marquez. Menurutnya, Ducati membangun GP25 agar lebih sesuai dengan karakter pembalap manapun. Bahkan menurut Piero, motor GP25 mungkin memiliki beberapa karakteristik yang sesuai dengan gaya pengereman seperti Bagnaia dan Marquez. Alpine akan menjadi salah satu sponsor utama Pramac Racing saat menjadi tim satelit baru Yamaha pada 2025. Demikian yang diberitakan motorsport.com. Mereka memberitahukan bahwa bulan lalu perusahaan asuransi asal Italia Prima akan tetap menjadi sponsor utama hingga akhir musim 2027. Sekarang, seperti yang diberitakan motorsport.com bahwa Prima akan berbagi sorotan dengan divisi sports car Renault Alpine, merek yang juga berkompetisi di Formula One dan kejuaraan endurance dunia. Ini bukan pertama kalinya Pramac menjalin kerjasama dengan F1. Pada 2021, Jorge Martin dan Johan Zarco menggunakan logo resmi seri ini di bagian belakang motor Ducati mereka yang menggunakan Pramac. Inisiatif ini merupakan hasil dari ketertarikan dan persahabatan antara bos Pramac, Paolo Campinotti, dan CEO F1 Stefano Domenicali yang melihatnya sebagai peluang untuk melakukan persilangan antara dua kejuaraan. Bahkan dalam kasus ini, perjanjian sponsor antara Alpine dan Pramac lahir dari hubungan Campinotti yang kuat dengan CEO Renault Luca De Meo. Jelas bahwa De Meo menganggap MotoGP sebagai kesempatan yang menarik untuk mempromosikan merek mobil. Selama masa jabatannya sebagai direktur Fiat Group, perusahaan ini merupakan sponsor utama Yamaha dengan logonya terpampang jelas di motor Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo antara tahun 2007 hingga 2010. Kesepakatan antara Pramac dan Alpine akan berlangsung dalam jangka panjang dan mulai berlaku saat tim asal Italia ini mengakhiri hubungan kerjasama selama 2 dekade dengan Ducati. Sebagai tim satelit utama Ducati, Pramac menikmati kesuksesan besar di MotoGP. Mendukung Martin meraih gelar juara dunia pembalap 2024 setelah memenangkan kejuaraan tim tahun sebelumnya. Namun mulai 2025, tim ini akan memasuki kolaborasi baru dengan Yamaha, di mana merek Jepang ini akan meniru strategi rivalnya asal Italia itu dengan memasok motor berspesifikasi pabrikan. Pramac akan memamerkan corak Yamaha M1 baru pada tes pramusim resmi di sirkuit internasional Sepang pada 5 hingga 7 Februari mendatang. Hal ini dikarenakan promotor kejuaraan Dorna telah menyelenggarakan sesi foto resmi 2025 di sirkuit tersebut hanya 2 hari sebelum tes. Tim ini akan berkompetisi pada 2025 dengan mantan pemenang balapan Jack Miller dan Miguel Oliveira yang keduanya dikontrak langsung oleh Yamaha.
Rumor pergerakan Ducati untuk susunan pembalap di masa depan telah terendus. Tak tanggung-tanggung, manuver ini menyasar talenta muda terbaik di MotoGP saat ini. Ducati sebenarnya sudah memiliki skuad yang mewah. Pabrikan Borgo Panigale berhasil menyatukan dua pembalap yang berhasil mendominasi MotoGP, yaitu Francesco Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Sementara Bagnaia sudah diambil sejak rookie pada 2019, Ducati mendapatkan Marquez setelah memanfaatkan perhara yang dialami The Baby Alien bersama tim yang lama. Seperti diketahui, Marquez nekat meninggalkan Honda setelah 10 tahun mengabdi untuk merapat ke tim satelit Ducati pada musim lalu. Ducati tidak membuang kesempatan untuk merekrut Marquez setelah pembalap impian mereka di masa lalu itu menunjukkan kemampuannya belum habis. Skenario serupa berpotensi untuk terulang. Menurut pemberitaan GP1, kali ini Ducati sedang mengamati situasi yang terjadi di rival mereka yang lain, yaitu KTM. Proyek balap KTM menghadapi tanda tanya setelah utang bisnis yang mencapai 3 miliar euro atau sekitar 50,1 triliun rupiah membuat mereka hampir bangkrut. Meski aktivitas balap di MotoGP dijamin tetap dilanjutkan sesuai kontrak komitmen, KTM dikabarkan akan menangguhkan sementara pengembangan motor RC16. Tantangan yang dihadapi KTM memberi celah bagi Ducati untuk mengejar tanda tangan pembalap impian mereka lainnya, yaitu Pedro Acosta. Masih menurut GP1, si hiu dari Mazzaron julukan Pedro Acosta telah menjadi target Ducati. Upaya untuk membajak Acosta dari KTM pernah dilakukan Ducati 2 tahun yang lalu. Artinya, itu setelah Acosta memenangi gelar juara dunia Moto3 dalam percobaan pertamanya. Namun, Ducati gagal. KTM bergerak cepat untuk memagari Acosta, termasuk ketika dia memberi kode sudah ingin tampil di kelas para raja dengan memberi promosi. Albert Valera, manajer Pedro Acosta, kabarnya mempertimbangkan untuk rencana alternatif bagi Acosta apabila situasi di KTM makin memburuk. Jika mampu merekrut Acosta sambil mempertahankan duo Bagnaia dan Marquez, Ducati bakal menjadi pabrikan bertabur bintang. Mirip Los Galacticos-nya Real Madrid di sepak bola. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana Ducati mengatur line up mereka ketika ada 3 pembalap yang berpeluang menuntut tempat di tim pabrikan? Posisi Bagnaia dan Marquez di tim pabrikan sudah digaransi hingga 2026. Salah satu skenarionya adalah menempatkan Acosta di tim satelit VR46 dengan kontrak pabrikan bersama Fabio Di Giannantonio. Kebetulan VR46 juga pernah membuka pintu bagi Acosta untuk menjadi pembalap non-akademi pertama yang dikontrak secara penuh di tim mereka. Tentunya, kedatangan Acosta ke Ducati yang bisa dibilang memenangi bursa pembalap sekaligus pengembangan motor bisa membawa dampak besar bagi kejuaraan.